Halo Sobat AgroScience, saya Dr. Hewan Dewa Gede Yudhistira. Saat ini usia saya 39 tahun. Saya praktek di Klinik Hewan Dr. Dharma di Denpasar. Jadi latar belakang pendidikan saya dokter hewan. Untuk beternak babi, saya sudah 9 tahun. Jadi di awal memang mulai beternak itu dengan kecil-kecilan. Jadi melihara babi, penggemukan, kemudian mulai lebih serius, mulai kita belajar membuat indukan. Kemudian barulah kita membuat peternakan di sini di Desa Sulahan, Susut, Kabupaten Bangli. Nah, ngomong-ngomong tentang perkawinan babi nih dok, yang seharusnya di umur berapa babi itu boleh dikawinkan? Untuk induk itu biasanya kita pakai patokan bobot, jadi beratnya kurang lebih 120 kilo. Kemudian kalau dari umur kurang lebih 6-7 bulan baru kita kawinkan. Ini adalah babi yang sudah kawin, jadi sedang bunting dia. Sedang bunting. Ini ada berapa ekor dok? Kita 246 ya. Kehamilannya berapa bulan sih dok? Berapa hari biasanya kalau babi? 110 sampai 115 hari. Jadi dia akan melahirkan di usia itu. Setelah dia melahirkan, kemudian menyusu 28 hari, si induk kita kembalikan ke kandangnya. Di sini kita akan berikan rangsangan secara alami dengan pejantan. Jadi pejantan akan lewat di lorong yang di depan untuk merangsang birahinya kembali. Setelah dia birahi, kita kawinkan. Kita kelompokkan yang mana yang sudah kawin, yang mana yang belum kawin. Setelah kawin, kita lakukan pencatatan, yaitu ada nomor, ini nomor si betina, kemudian dia kawin tanggal 1 Juli tahun 2020, pejantan nomor 5, kita cek tanggal 20 Agustus, apakah dia birahi lagi apa tidak. Kemudian kita akan hitung perkiraan lahir tanggal berapa. Jadi ini karena belum dilengkapi oleh anak kandang. Kemudian nanti lahir berapa ekor anak yang lahir, tanggalnya berapa, anaknya berapa ekor, jumlah yang hidup berapa. Oh, jadi checklist ini penting dokter ya, penting, ya, untuk memonitor ya. Ini adalah kandang melahirkan. Sebelum babi melahirkan, si induk kita giring kemari untuk persiapan melahirkan. Di sini induk akan berada kurang lebih 28 hari. Setelah itu si anak akan dipisah dengan induknya. Kayak yang ini dokter ya? Ya. Yang ini berapa hari dok? Ini sudah 30 hari. Yang ini baru 10 hari. 10 hari. Jadi nunggu sampai dia usia 28 hari. 28 hari baru dipindah ya. Disapih. Disapih. Anakan yang tadi setelah kita sapih, setelah 2 hari di sana, kita akan pindahkan ke kandang ini untuk dibesarkan sampai kurang lebih beratnya 25 kilo. Jadi di sini nunggu sampai 25 kilo dokter ya? Iya. Setelah 25 kilo kita akan pindahkan di kandang di sebelahnya.
Jadi setelah 25 kilo baru mereka ini kandang apa dok namanya? Ini kandang penggemukan untuk mencapai berat kurang lebih 100 sampai 115 kilo. Oke dokter, kalau melihat kandang dokter sebesar ini, saya penasaran ini bisa muat berapa banyak babi nih? Ya, kalau untuk induk ini kapasitas kandang 75 ekor. Kemudian untuk penggemukan kita punya kandang ada 53 ekor. Kemudian untuk pembibitan ini muat menampung sampai 80 ekor dengan 4 blok yang kita punya. Satu blok muat 20 ekor. 20 ekor ya. Ya. Berarti ini semua bisa diperjualbelikan dok? Iya, jadi kita punya produk yang kecil ini untuk pembibitan. Biasanya peternak beli untuk dipelihara di rumahnya mereka, rumahnya masing-masing. Selain ini, kita juga menjual untuk babi guling. Biasanya beratnya kurang lebih antara 30 sampai 50 kilo. Oh, yang untuk babi guling 30 sampai 50 kilo Ya, dokter? selain itu calon induk juga kita ada jual beberapa dan ada pejantan juga kita jual. Selain itu juga ada babi potong yang beratnya sudah 110 sampai 115 kilo. Siang-siang kayak gini kok ada yang pakai lampu nih dok? Ini untuk apa? Ya, ini sebagai penghangat. Jadi kalau dia merasa kedinginan di luar, dia akan masuk sebagai termoregulator untuk mempertahankan suhu tubuhnya dia. Jadi kalau dia kedinginan, biasanya anak babi umur segini diare dia. Jadi untuk mencegah itu kita kasih tempat penghangat di sebelah-sebelah kandangnya dia. Jadi ini ada lampunya dokter ya? 24 jam? Ya, 24 jam selama kurang lebih 2 minggu. Ya, ini balonnya 60 watt dengan ketinggian kurang lebih 45 sampai 50 cm. Jadi di dalam terasa lebih hangat daripada suhu di luar. Dokter, beberapa bulan yang lalu kan sempat tuh ada wabah yang menyebabkan banyak babi di Bali, bahkan hampir seluruh Bali tuh mati. Nah, bagaimana dengan peternakan dokter sendiri? Apakah mengalami hal tersebut? Asungkara sampai saat ini peternakan kami masih aman, mudah-mudahan aman terus. Mudah-mudahan selalu aman dokter ya. Nah, bagaimana cara dokter menyiasati hal tersebut? Karena yang tempo hari kan cukup buat shock juga ya warga Bali. Ya, betul. Jadi di peternakan kami menerapkan sistem biosecurity dari batas. Jadi kita batas kandang ini kita pagari dengan batako, kemudian masuk ke kandang. Kita juga ada sistem biosecurity yang ringan, yang seperti tadi kita sudah lakukan, ada celup kaki, cuci tangan, kemudian ada desinfektan. Kemudian di dalam kandang juga karena banyak wabah di Bali, kita berlakukan sistem biosecurity yang ditingkatkan. Jadi kalau dulu kita semprot desinfektan seminggu sekali, belakangan ini kita lakukan sehari 2 kali. Sehari 2 kali disemprot dokter ya? Jadi pagi kita semprot desinfektan, sore kita semprot desinfektan. Tentu juga ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan seperti pakan, kebersihan kandang, kemudian pemberian multivitamin, obat cacing, seperti itu. Semua harus diperhatikan dokter ya?
lihat dari makanannya dok, ini pasti punya makanan khusus dokter ya? Di tempat kami, babi kami berikan beberapa campuran. Di antaranya ada dedak padi, dedak jagung, konsentrat, serta mineral. Jadi kita memberikan makanan kering istilahnya. Nah, apa yang disampaikan tadi tentang limbah restoran, limbah hotel itu bisa saja diberikan, namun tetap ada perlakuan sebelum diberikannya. Seperti makanan limbah tersebut direbus terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ternaknya. Seperti itu. Jadi itu menyiasatinya dengan cara direbus kembali dokter ya? Ya, betul. Jadi menghindari bakteri yang biasanya tumbuh pada makanan yang sudah lama seperti itu. Jadi dengan dipanaskan, harapan kita bakterinya menjadi mati seperti itu.